Assalamualaikum. Selamat datang Bapak Haji Asep Mulyadi SH, Ketua DPRD Kota Bandung. Ini dari Jakarta beliau ya, dan macet. Tapi kehadiran beliau sangat kita nantikan, kemudian juga memberikan pencerahan. Sebagai laporan, Pak Haji, ini pendidikan kader ulama angkatan ketiga. Walaupun kita masih sifatnya SC ya, short course. Karena kalau yang serius itu 6 bulan. 6 bulan itu kira-kira biayanya 500 sampai 1 miliar. Kalau yang serius ya. Nah, kita tapi alhamdulillah 3 malam 4 hari dengan 17 materi. Mudah-mudahan ada tanwir ya, pencerahan dan sebagainya. Nah, tentu saja PKU ini para pemuda-pemuda ini usia 19-40 tahun. Ada yang sudah sarjana bahkan S2, ada dosen juga, ada yang mahasiswa, mahasiswi dan sebagainya. Memang porsi perempuan agak sedikit ya dibanding dengan putra laki-laki, tapi jumlah keseluruhan 62 ya, kalau tidak salah 60-an lah. Untuk menyingkat waktu, ini tujuannya kita kaderisasi, di mana satu, kita takut kalau ulama banyak yang meninggal. Kan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama itu harus khosyah kepada Allah. Jadi kalau umat takut kepada Allah, ulama harus lebih takut lagi. Ya, tapi kita menyesal juga kalau ada oknum ulama ya, atau ajlangan begitu. Ya, karena di beberapa kasus rumah Al-Quran misalnya pelecehan gitu ya. Nah, karena kan semuanya digoda. Dan kita juga tapi tergoda. Kalau kemudian ulama meninggalkan umat, ya, ulama meninggalkan umat karena ekonomi dan sebagainya. Dan yang terakhir yang paling dikhawatirkan, kalau umat meninggalkan ulama, itu entah jadinya bagaimana. Nah, makanya kita ini kaderisasi yang mudah-mudahan nanti dari ke depan ya, setahun 2 tahun ke depan, yang di Kota Bandung punya anggaran khusus untuk PKU. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja dipersilakan. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bertatap wajah. Tentu ini karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya mendarat itu pakai di Jepang, transit di Cina, berangkat di Jepang tentang kamari maghrib mau ngawingi di Cina, namanya jeruk bisa tentang papan nyalakan dia masih jet lag lah. Alhamdulillah atas undangan dari Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bandung dan saya bisa hadir di sini. Tidak ada kata yang paling pas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kita limpah curahkan selalu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan sahabatnya, serta mudah-mudahan kita selaku umat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pak Kiai yang terhormat dan seluruh peserta kader ulama, hari ini tentu saja peran kita ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia, oleh umat, bahkan dunia. Selama 5 hari kemarin saya di Jepang, makin merasakan bahwa betapa kita ini banyak sekali potensi di Indonesia yang belum teroptimalkan.
semestinya kita dengan jumlah mayoritas kaum muslimin, dengan potensi yang Allah berikan kepada Indonesia, hutannya sangat luas, lautannya sangat luas, sumber alamnya sangat kaya, apalagi kita dianugerahi sebagai kaum muslimin, semestinya Indonesia ini berlimpah kekayaan, kemakmuran yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Namun sepertinya masih butuh proses waktu untuk menuju kepada apa yang dicita-citakan oleh negeri kita, sebagaimana juga tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Banyak faktor dan banyak hal sebetulnya yang harus kita siapkan. Hari ini seringkali melihat menghadapi tantangan yang ada, kemiskinan, kemudian era reformasi yang sudah berjalan cukup lama, seringkali kaum muslimin masih terpinggirkan, seringkali muncul hal-hal yang membuat umat tergesa-gesa. Seringkali muncul ketidaksabaran. Seringkali muncul sumpah serapah atas ketidakidealan apa yang ada di hadapan kita. Dan yang bisa menjaga itu tentu saja ulama. Yang bisa menjaga dari ketergesa-gesaan, menjaga dari kesalahpahaman jalan, menjaga dari sikap-sikap yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, tentu saja ulama. Kita sering mendengar dan sering menyaksikan, sering melihat ada sekelompok orang yang dia tidak sabar. Bahkan ketidakadilan yang ada akhirnya membuat ketidakadilan yang lebih hebat. Situasi yang ada yang tadinya justru kita berniat untuk memperbaiki malah merusak. Dan itu semua hanya bisa diredam, diarahkan, diluruskan oleh para ulama. Karena para ulama adalah tentu saja di situ adalah pilar dari nilai, pilar dari moral, dan juga ulama adalah menjaga bagaimana keteduhan dari umat. Hadirin wa fillah rahimakumullah, tentu saja hari ini seringkali kita juga menyaksikan ada sekelompok orang yang aktif di masjid, aktif di pengajian, aktif di pesantren. Tapi ada hal yang harus diperkuat, posisi di masyarakat, aktivitas di masyarakat, keterlibatan di masyarakat. Tapi juga ada sebagian yang lain, dia aktif di masyarakat, terlibat di masyarakat. Tapi ada jarak dari masjid. Ada jarak dari kajian-kajian. Ada jarak dari arahan-arahan para kiai dan ulama. Disinilah pentingnya pelatihan kader ulama, bahwa kita menghadapi sesuatu, menghadapi posisi dan situasi negeri kita. Ini adalah negeri kita.
negeri di mana tempat kita dilahirkan, negeri di mana para tokoh agama, tokoh ulama ikut berjuang memerdekakan negeri ini, maka kitalah yang harus menjadi pewaris, yang harus mengisi kemerdekaan ini, tentu saja dengan upaya-upaya yang jauh lebih baik, supaya potensi yang ada di Indonesia, potensi yang ada di negeri ini, bisa betul-betul dinikmati oleh masyarakat, oleh umat, sehingga umat bisa lebih nyaman, lebih dekat, lebih khusyuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwa fillah, hadirin, posisi negeri kita yang demikian luas, tadi dari Bandung saja untuk datang ke sini, terhampar pegunungan, air sungai yang demikian ngalir, tanaman-tanaman yang hijau. Tapi kenapa itu tidak membuat kita ini meningkat dari sisi kesejahteraan? Saya sering berpikir, apa yang membuat negeri kita ini boleh dikatakan ketinggalan? Bisa jadi salah satu faktor dari sekian banyak faktor itu adalah pola pikir mindset kita. Bisa jadi salah satu faktor itu adalah pola pendidikan kita. Bisa jadi salah satu faktor itu adalah kondisi ekonomi kita. Jadi dari pola pikir memunculkan tadi pendidikan karakter. Dari pendidikan karakter semestinya itu meningkatkan kepada kemandirian ekonomi. Karena ketika ekonomi ini lemah, seringkali membuat potensi-potensi kita itu tidak tumbuh. Betul bahwa masalah miskin dan kaya bukan jadi ukuran untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau bagaimana Rasulullah mencontohkan bahwa para sahabat, mereka ternyata mereka itu adalah para pengusaha hebat. Dan itu membuat bisa memberikan kepada yang lain, bisa membantu yang lain. Saya yakin pesantren ini dengan lahan yang cukup luas, ini membutuhkan para agnian. Ini membutuhkan support yang besar. Oleh karena itu, hadirin, pelatihan kader ulama ini selain tentu saja menguatkan dari sisi kedekatan kita kepada Allah, tapi kita harus menjadi faktor bahwa kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang mandiri masa yang akan datang. Karena tidak sedikit ketika hilang kemandirian, kadang-kadang idealisme kita itu terkikis. Ketika kita jauh atau hilang kemandirian kita, kadang-kadang bisa ditiru oleh orang. Ketika kemandirian kita hilang, kadang-kadang visi yang tadinya hebat, idealisme yang tadinya hebat, itu bisa luntur di tengah jalan. Oleh karena itu, pendidikan kader ulama hari ini, mungkin beberapa hari ke depan, ini mudah-mudahan bisa melahirkan para kader-kader ulama yang tentu saja di situ adalah sangat integral. Baik akhlaknya, ibadahnya lurus, akidahnya kuat, tapi tentu saja juga secara ekonomi dia harus mandiri. Hadirin wa fillah rahimakumullah.
Salah satu yang membuat kemunduran dari umat ini juga adalah salah satu faktornya bisa jadi adalah meninggalkan politik. Saya masuk di politik praktis itu tahun 2019. Sebelumnya saya lebih banyak aktif di lembaga sosial, kurang lebih 11 tahun. Saya lebih banyak aktif di dunia entrepreneur. Sampai sekarang mungkin lebih dari 15 tahun. Dan ternyata membantu orang, mungkin 2-3 orang bisa oleh sendiri. Membantu anak yatim, menyekolahkan anak, mungkin bisa oleh saya sendiri, hanya untuk 2 dan 3 orang. Tapi untuk 10, 100 orang, agak berat kalau oleh sendiri. Harus menggunakan yayasan. Tapi kalau udah ribuan, puluhan ribu, sepertinya yayasan juga berat. Harus dengan kebijakan politik. Seringkali ketika umat meninggalkan politik, maka khawatir kita itu justru dipolitisasi oleh orang lain. Oleh karena itu, di pendidikan, kader ulama ini pun mudah-mudahan kita bisa membuka wawasan kita bahwa kita juga jangan alergi dengan politik. Jangan alergi dengan ekonomi, jangan alergi dengan politik. Tidak sedikit, ada yang memiliki persepsi bahwa nubeung harma sok maksiat, nubeung harma sok dolim, nubeung harma sok ngaruksak. Yang merusak, yang dolim itu mau kaya, mau miskin bisa terjadi. Tapi dengan kekayaan banyak hal. Kalau kekayaan itu ada di dalam orang-orang yang soleh, tentu saja kemaslahatannya akan lebih besar. 2 poin penting, kader ulama tidak boleh alergi dengan ekonomi. Tidak boleh alergi dengan kekayaan. Kader ulama tidak boleh alergi dengan politik. Tapi tentu saja itu semua harus punya jati diri yang kuat. Harus memiliki dasar yang sangat kuat. Yaitu apa? Akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum jadi apapun, mau jadi pengusaha kah, mau jadi orang kaya kah, mau jadi politisi kah, mau jadi seniman kah, mau jadi budayawan kah, dia adalah tetap sebelum menjadi apapun, dia adalah seorang du'at. Sebelum menjadi politisi, dia adalah seorang ulama. Sebelum menjadi orang kaya, dia adalah seorang ulama. Seorang du'at. Jadi kekayaan, politik atau apapun, itu hanyalah sarana. Tapi tujuannya adalah bagaimana untuk ridha, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iwabillahikumullah, hadirin, para peserta kader ulama. Ini mungkin beberapa hal yang perlu menjadi renungan buat kita semuanya. Seringkali orang masuk ke dalam pengusaha. Mungkin dia kaya raya, tapi kekayaannya bukan diberikan untuk apa? Menguatkan dakwah kepada Allah. Mungkin orang masuk ke dalam politik, tapi kekuasaannya bukan untuk menguatkan nilai-nilai Islam, kemaslahatan buat umat. Karena basicnya tidak dikuatkan dengan tadi, akidah yang lurus. Oleh karena itu, pelatihan kader ulama ini tentu saja kita harus melihat ke belakang bagaimana Rasulullah dalam berdakwah. 13 tahun. Yang dikuatkan adalah masalah akidah. Masalah
konsistensi, masalah robbani, masalah tujuan melakukan apapun. Itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin kalau dasarnya ini benar, akidahnya kuat, dia mau jadi politisi, mau jadi seniman, mau jadi budayawan, mau jadi entrepreneur, maka kami yakin mungkin organisasinya berbeda-beda, mungkin partainya berbeda-beda, mungkin kelompoknya berbeda-beda, tapi kalau sudah satu tujuan, kami yakin perbedaan itu hanyalah masalah wadah saja. Tapi kalau tujuannya nggak lurus, mungkin satu kelompok, mungkin satu partai, mungkin satu organisasi, tapi di dalamnya akan terpecah belah. Kalau tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, tentu saja kita ingin menguatkan bahwa pelatihan kader ulama ini sangat penting dan relevan dengan visi Kota Bandung sekarang. Di mana visi Kota Bandung adalah Bandung utama, unggul, terbuka, amanah, maju, agamis. Sampai jam berapa? Maghrib. Sampai sana maghrib. Maghrib itu kalau kita 10 menit lagi ya. Baik, kenapa kita juga harus paham terkait dengan lingkup lokal di Kota Bandung? Karena kami yakin yang hadirnya adalah perwakilan dari masing-masing kecamatan. Dan harus tahu betul bahwa Bandung mau kemana di 5 tahun ke depan. Terlepas dulu berbeda-beda calonnya, tapi yang jelas kita sudah memiliki wali kota yang baru sekarang, Om Farhan. Terlepas dulu warnanya, mungkin partainya macam-macam warnanya, tapi yang jelas sekarang adalah sudah diberikan amanah. Mau kuning, mau hijau, mau putih, mau merah. Mereka semua sekarang diberikan amanah harus mewakili masyarakat. Dan terlepas apakah sekarang wali kota, saya DPRD, tapi sekarang adalah penyelenggara pemerintahan. Harus mewujudkan yang namanya Bandung utama, unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Kami yakin bahwa kader ulama memperkuat karakter religius dan etika masyarakat. Kita ini sekarang boleh dikatakan kehilangan figur, kehilangan sosok. Karena figur dan sosok itu adalah menjadi teladan. Orang mungkin ngomong berbusa-busa kemana-mana, itu kadang-kadang masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Diceramahin terus, di mimbar-mimbar, tentu itu manfaat sekali. Sangat bermanfaat. Tapi tentu saja kita membutuhkan bukan sekedar berbicara, baik di podium seperti ini atau di mimbar-mimbar, tapi kita perlu berbicara dan perlu menunjukkan teladan yang baik. Karena seringkali berbicara itu runtuh dalam sekejap karena perilaku. Mungkin kita bisa mempercayai orang dari pembicaraannya. Tapi sekali dia berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan, runtuh semua kata-kata. Oleh karena itu, para kader ulama ini tentu saja kita perlu menjaga diri kita bukan hanya baik di depan orang. Setiap orang tuh punya tantangan. Saya mungkin ngomong gini di hadapan teman-teman sekalian, di depan rekan-rekan sekalian, di depan para ustadz dan ustadzah sekalian, pakai kopiah, ya kan? Pakai batik, pakai celana
seperti ini. Tapi kan para ustadz-ustadz tidak tahu ketika saya sendiri, perilaku saya ketika sendiri itu seperti apa. Padahal perilaku ketika sendiri itulah sebetulnya yang akan menunjukkan siapa kita. Oleh karena itu, mengingatkan buat saya sendiri bahwa kita ini sekarang butuh sosok teladan. Para kader ulama ini harus menjadi sosok teladan di masyarakat. Sehingga kita adalah menjadi figur-figur terbaik. Hebat fisiknya, pikirannya luas, mandiri ekonominya, akhlaknya terpuji, keluarganya menjadi teladan. Itu yang dibutuhkan hari ini. Dan banyak sekali tantangan hari ini karena banyak dari kalangan generasi penerus melihat sosok-sosok kita yang seringkali tidak menjadi teladan di masyarakat. Cenah. Si bapak nage kieu. Ketua nage kieu. Pemimpin nage kieu. Gimana? Akan menjadi ditiru akhirnya oleh masyarakat. Tapi kita tidak lagi membicarakan orang lain. Yuk kita semua bareng-bareng untuk menjadi contoh teladan. Karena menuntut kepada orang lain itu tidak terlalu banyak manfaat. Lebih baik apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita persembahkan, apa yang bisa kita contohkan. Karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu akan menjadi pemberat timbangan ketika kita berhadapan nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu, Iwafillah, hadirin, pada kesempatan ini tentu saja kondisi Bandung yang hari ini masih menghadapi banyak tantangan, masih banyak menghadapi permasalahan-permasalahan. Tidak bisa kita hanya sumpah serapah kepada orang lain. Yuk kita contohin oleh kita. Contoh kecil, masalah sampah. Sampah menggunung dalam bulan hari ini. Kurang lebih 1.500 ton yang kita buang itu. Dan sekarang sudah terbatas di Sarimukti. Seringkali masih banyak oknum-oknum masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Membuang sampah di mana-mana. Punten, kemarin saya jalan di negeri orang, susah sekali menemukan sampah. Sampai tempat sampah aja nggak ada. Akhirnya apa? Sampah di sakuan. Antri orang. Di orang kan perebutnya, mereka asup karena bus kanan. Di negeri orang antri, nggak ada yang berani nyosor duluan. Ini kan karakter. Oleh karena itu sekali lagi ini butuh contoh dari kita menghadapi masalah-masalah yang di Kota Bandung. Ya, Bandung ingin menjadi yang unggul. Siapa lagi yang akan beri contoh kecuali kita, para kader-kader ulama. Bandung juga terbuka bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus paham bahwa ada agama lain, ada suku yang lain. Kita harus toleran untuk hal-hal yang tentu saja sesuai dengan aturan hukum positif kita. Kita apalagi kalau bicara amanah itu dah bahasa kita. Dan amanah itu bukan sekedar dari kata-kata, dari perilaku tadi saya katakan. Kemudian tentu saja di situ ada maju. Ya kalau maju semua. Berarti organisasinya harus maju, pesantrennya harus maju. Ya. Ekonomi kita harus maju. Dan agamis, tentu agamis itu bagian dari keseharian kita, memahami bahwa Islam yang rahmatan lil alamin. Iwafillah, hadirin, oleh karena itu sekali lagi bahwa Bandung ini tidak terlepas dari kebijakan politik. Kemarin kita hampir turun untuk hibah pakai dari biasanya. Tapi alhamdulillah kami di DPRD
berupaya untuk memperjuangkan itu, dan alhamdulillah ya walaupun tidak sama dengan kemarin, kurang lebih turun sekitar 100-an dibanding kemarin, hampir 1. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya berpendapat bahwa negeri ini punya hutang budi kepada para ulama. Negeri ini punya hutang budi kepada para santri. Negeri ini punya hutang budi kepada para guru ngaji. Sekarang dengan adanya para guru ngaji aja, itu kadang-kadang pemerintah tuh ngecat gitu ya, bangun jalan, kemudian bangun tempat-tempat istirahat, ada kursi. Ternyata ada sebagian tuh yang coret-coret, yang merusak, pot-pot dirusak, tanaman dirusak, kursi dicopotin. Bayangkan kalau nggak ada para ulama, nggak ada para guru ngaji yang mendidik, ngajarin Al-Quran, ngajarin akhlak, gimana jadinya kota ini? Oleh karena itu, kami tentu saja di DPRD selalu berupaya bahwa pemerintah harus punya perhatian kepada ulama, kepada para guru ngaji. Terakhir, wabillahi kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini sekali lagi bisa berjalan lancar, kemudian menghasilkan para kader-kader ulama yang berkualitas, yang tadi saya sampaikan, bukan sekedar kita kuat secara pola pikir, bukan sekedar kuat secara ruhiyah, tapi juga kuat secara fisik, bukan sekedar kuat secara akidah, bukan secara baik secara akhlak, bukan sekedar baik secara ibadah. Tentu saja kita juga harus kuat secara ekonomi dan memahami, mampu mengembangkan, menguatkan pribadi kita, dimulai dari diri kita. Kemudian karena itulah rumah kita yang pertama. Kemudian setelah itu tentu saja dari pribadi-pribadi para kader ulama ini harus naik kepada rumah yang kedua, yaitu rumah keluarga. Dan disitulah pentingnya kita menjaga, ya, membuktikan bahwa keluarga-keluarga para ulama ini, para kader ulama itu adalah keluarga yang sosok teladan di dalam melahirkan anak-anak generasi penerus yang lebih kuat tentunya di masa yang akan datang. Kemudian naik yang ketiga, setelah rumah keluarga, itu harus ada rumah ibadah kita, masjid kita. Jangan sampai kita di keluarga, kemudian kita tidak masuk ke dalam ranah-ranah masyarakat, yaitu di masjid-masjid kita. Tentu setelah masjid kita tidak boleh cukup berhenti di masjid kita. Harus masuk ke dalam rumah negara kita. Kita harus punya kontribusi buat negara kita. Kita harus punya kontribusi buat kota kita. Kita harus punya kontribusi kepada provinsi kita. Dan itu sudah dicontohkan oleh tentu saja generasi terdahulu dan para tokoh-tokoh ulama terdahulu. Bagaimana mereka demikian cintanya kepada negeri kita. Kemudian setelah itu tentu saja tidak cukup hanya rumah negara kita, tapi harus masuk ke dalam rumah kemanusiaan kita. Dimanapun mereka, di negeri manapun mereka, tentu selama nilai-nilai kemanusiaan, kita harus punya kepedulian kepada mereka. Kami yakin dari para kader ulama ini, ya, setelah menciptakan pribadi-pribadi yang unggul, terbentuk nanti keluarga-keluarga yang unggul, ya, memakmurkan masjid-masjid yang unggul, yang baik, yang profesional masjidnya, kemudian masuk kita dalam ranah-ranah kemasyarakatan kita, masuk ke dalam ranah-ranah kota kita, masuk ke dalam ranah-ranah mungkin di lingkungan kita, jadi RT, jadi RW. Justru para pengurus masjid, para ulama ini harus jadi para ketua RT, jadi ketua RW, jadi para ketua LPM, para ketua Karang Taruna, ketua komunitas pemuda dan sebagainya. Karena itulah kontribusi kita para dai, para ustadz, para ulama ini untuk negeri kita, dan tentu saja yang lebih luas nanti adalah ke dalam rumah kemanusiaan kita dimanapun mereka berada. Tentu hari ini kita masih menghadapi adanya satu negara, adanya satu kelompok yang tidak berperi kemanusiaan.
bagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu menghadapi tekanan, tantangan yang luar biasa. Tentu saja kita harus punya kontribusi dan kepedulian kepada rumah kemanusiaan kita, yaitu masyarakat dunia. Hadirin wabillahikumullah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami berharap bahwa dengan pelatihan kader ulama ini nanti ke depan tentu saja bisa diperluas ya, supaya para kader ulama ini juga tadi punya kemampuan, punya kapasitas untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di negeri kita ya. Apakah itu di dunia perdagangan, di dunia retail, di dunia apapun segala macam, tapi itu semua kita lebih dulu adalah kita seorang duat sebelum menjadi apapun. Terima kasih, hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah syukri. Terima kasih banyak Pak Haji. Alhamdulillah. Karena sebentar lagi maghrib ya, 1 menit lagi. Tidak ada tanya jawab ya. Mungkin nanti kalau mau di WAG ya, nanti ada diskusi lah. Ucapan banyak terima kasih. Semoga Pak Haji sehat selalu bersama anggota tentunya semuanya ya, untuk memperjuangkan ya agama Islam, terutama ya bangsa dan negara tentunya. Nah, mudah-mudahan juga, dan kami terima kasih karena hampir semua kabupaten kota itu memang dipangkas semua ya. Tapi MUI alhamdulillah tidak besar lah. Sekali lagi kita berikan aplaus ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali ya. Dan salam hormat dari Prof. Miftah Farid tadi pembukaan kita, insyaallah sampai Selasa siang insyaallah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Mohon dipersiapkan untuk sholat maghrib berjamaah, dan tentunya siapa yang mau kultum silahkan ya. Nah, silahkan dadakan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.